ada niku badhe nyuwun izin bincang-bincang mengenai kepemimpinan panjenengan selama ini di sekolah ini, khususnya tentang pengambilan keputusan panjenengan saat ada masalah-masalah yang timbul. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul nih berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Itu insya Allah pada saat saya menghadapi kasus dilema etika, insya Allah saya mengklarifikasi menghadapinya dengan melihat apakah itu masuk dalam moral atau hukum kasus tersebut. Jadi saya memilah mana yang berkaitan dengan moral itu. Insya Allah seperti itu. Ya Bu ya. Terus bagaimana panjenengan menjalankan itu pengambilan keputusannya di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, yang saya lakukan mengklarifikasi atau mengidentifikasi kasus tersebut. Jadi sudah saya sampaikan bahwa dua sudut pandang, satu norma dan satu moral, satunya moral dan satunya dari pandang sudut hukum, sehingga saya menimbang. Jadi memutuskan itu berdasarkan menimbang dulu apakah itu masuk dalam klarifikasi moral ataupun masuk dalam hukum, sehingga nanti saya apabila mengambil keputusan itu tidak merugikan semua. Ya, langkah-langkahnya seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Jelas selama ini saya lakukan, saya cari dulu duduk perkaranya apa, kemudian saya cari saksi-saksi atau apa jenis bukti-bukti yang apakah itu nanti insya Allah bisa ya. Setelah ada bukti-bukti, kemudian kita cari sana sini saksi-saksinya, terus dan pokoknya kita cari orang yang berkepentingan itu ya. Misalnya kan siswa yang terkait. Misalnya kalau itu siswa yang bermasalah ya siswa, terus mungkin temannya, gurunya, walinya, mungkin orang tuanya. Dari situ kita ambil, nanti kita bisa ambil keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya tadi saya mengambil secara efektif, ya tadi saya mengumpulkan data dulu, baru nanti menyelesaikan. Nah, data itu kita cari dari siswa sendiri, dari teman-temannya, dari bapak ibu guru, dari wali kelasnya, dari guru BK-nya mungkin. Nah, baru nanti kalau sudah kita musyawarahkan, tidak hanya saya sendiri pengambil keputusan itu, tapi kita juga harus menerima mungkin dari guru BK, dari guru wali kelasnya yang tahu siswa tersebut bermasalah, kemudian dari temannya kita cari. Selama ini itu yang saya lakukan. Seperti contoh kemarin saya menemukan sebuah kasus yang anak ini tidak pernah, jarang masuk. Nah, sehingga saya tanya anaknya pada saat masuk, kemudian saya tanya teman-temannya, kemudian saya tanya walinya, saya tanya gurunya,
kemudian saya tanya BK, kemudian kita bisa menentukan keputusan. Yang menjadi tantangan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan, khususnya di 5 IPK. Ya itu tadi, kita tidak bisa tantangannya kita tidak boleh merugikan semua pihak atau sulit mengambil keputusan seperti Iya. itu karena masalahnya sama-sama ada benarnya seperti itu. Iya, makanya kita tidak bisa hanya berpihak pada anak atau berpihak pada orang tuanya atau gurunya, sehingga kita harus betul-betul bisa menjadi penengah atau menjadi pengambil keputusan dengan benar. Terus ini mungkin panjenengan ada jadwal tersendiri kah dalam mengatasi kasus-kasus ini? Misalnya kasus yang ringan, bunga. Pada kasus yang ringan, mungkin kita langsung bisa menyelesaikan seperti kasus anak tidak masuk seperti ini kan. Contoh juga mungkin juga moral juga hukum ya Bu ya, bisa hukum bisa moral. Karena mungkin kalau anak tidak masuk itu kan kadang-kadang mungkin ada alasan tertentu. Iya, misalnya dibully temannya atau apa dan sebagainya. Itu bisa kita ambil keputusan secara langsung. Tapi kalau lebih jangka panjang mungkin dijadwalkan seperti itu ya untuk musyawarahnya bersama. Pemanggilan orang tua itu kan butuh jadwal. Misalnya pemanggilan orang tua, kita butuh ngobrol dengan orang tua, itu kan butuh jadwal. Dan langsung kita selesaikan saat itu juga. Tapi kalau hanya sekilas misalnya kok ada anak bully seperti itu kan cepat bisa diselesaikan atau cari solusinya. Terus di sini faktor-faktor mungkin yang bisa mempermudah Bu Endang selama mengambil keputusan. Ya kita kan punya tim faktor itu. Tim misalnya dengan wali kelas, kemudian guru BK. Ini yang utama guru BK yang tahu permasalahan-permasalahan anak. Berarti ada timnya ada tim sehingga bisa menyelesaikan faktor-faktor itulah yang menjadi mempercepat ambil keputusan. Mungkin ini yang terakhir Bu dari semua yang Bu Endang sampaikan itu tadi, pelajaran apa yang saged dipun ambil dari perbincangan kita hari ini. Seorang pemimpin harus bisa Bu mengambil keputusan, dan itu wajib ain. Karena tanpa pengambilan keputusan tidak bisa jadi seorang pemimpin. Jadi yang saya ambil apa ya Bu, otomatis ya intinya kita dalam bisa menyelesaikan permasalahan baik itu yang lebih bijak lagi gitu ya, yang mudah maupun yang sulit. Lebih bijak lagi dalam pengambilan keputusan intinya seperti itu. Ibu terima kasih waktunya panjenengan ngapunten sanget dipun ganggu wekdalipun kondur matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya nasi bentuk bener sana. Atuh Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan sekedap nggih. Badhe nyuwun izin bincang-bincang kaliyan panjenengan yang terkait kepemimpinan panjenengan, khususnya saat panjenengan mengambil keputusan pada saat ada sedikit masalah. Nggih, saya akan membantu sama urusannya. Selama ini bagaimana Bu Norma itu mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah Ibu ini, apakah kasus itu di 5 etika ataupun kasus itu kunjungan moral? Sebelum menentukan itu kunjungan etika dan kunjungan moral, kita harus tahu data dan realita berdasarkan informan yang seperti itu. Terus bagaimana Bu panjenengan menjalankan pengambilan keputusannya itu? Apakah karena di sini kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan kedua-duanya
juga bisa dilakukan dengan tidak terstruktur dengan pendekatan persuasif kepada kalau kita di lembaga pendidikan yang jelas dengan siswa ya, siswa akan SDM-nya itu kita gali dulu akar masalahnya, tentunya kita tindak lanjuti. Nah, untuk menentukan kebijakan nanti kita akan komunikasikan dengan komite maupun Itu ya Bu. Terus langkah-langkah yang Bu Nurma ambil selama ini itu apa saja yang biasa dengan lakukan? kalau langkah-langkah mungkin kalau kita kan di lembaga SD Islam ya masih besar kasus seperti hal yang dicontohkan kasus yang antara mungkin belum begitu repot tapi mungkin lebih kepada pendekatan kepada anak dan sebagainya. Terus hal-hal apa saja Bu yang Bu Nurma anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada di kasus dilema ini kayak gitu? Kalau yang paling efektif sebenarnya adalah koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh, memang itu terjadi pada siswa, berarti yang terlibat dengan siswa siapa yang bersangkutan? Pasti orang tua. Dan orang tua kita juga ada wali kelasnya. Wali kelasnya juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian dilema itu. Kalau sampai di situ itu sudah selesai, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak selesai, kita nanti akan melibatkan komite, bisa jadi KPSN. Jadi sebisa mungkin kita selesaikan di internal yang ada sekolah itu. Terus mungkin ya Bu dalam pengambilan keputusan, namanya mengambil keputusan, tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri. Kira-kira tantangannya itu apa saja Bu yang menghalangi? Namanya keputusan, walaupun keputusan itu adalah hasil dari kesepakatan, entah itu kesepakatan yang terlibat ataupun kesepakatan dari Dewan Ansapit, itu pasti ada pro dan kontra. Nah, yang kalau kita lihat pro itu pasti jelas enak. Nah, di sini adalah yang kontra. Nah, kalau kepada yang kontra ini kita menjelaskan bagaimanapun itu pasti diterima. Tetapi namanya kesepakatan memang harus diikuti. Nah, untuk yang khusus yang kontra ini kita bisa membuktikan dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah diambil di keputusan hari ini bisa menjadi evaluasi dan proyeksi ke yang akan datang. Tetapi harapannya ya tidak ada masalah. Nanti namanya manusia tidak ada. Terus apakah panjenengan selama ini dalam pengambilan keputusan itu memiliki tata cara atau dijadwalkan dalam pengambilan keputusan khususnya pada dilema etika ini Bu, atau langsung diputuskan di tempat? Kalau jadwal tidak, karena namanya kasus itu kan kita tidak tahu. Kita harapnya tidak ada kasus. Jadi namanya kita mengelola orang yang mana punya pikiran dan karakter yang berbeda, sedikit banyak ada kasus itu memang, tapi kan itu tidak ada jadwal gitu. Nah, ketika ada kasus itu kita bisa selesaikan dengan terstruktur, dimulai dari yang terlibat di dalam istilah itu tadi, bisa lanjut ke naik ke atasnya. Harapannya tapi selesai dengan yang berikut. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan? Nah, ini tergantung kasusnya. Kalau orang yang paling mudah pernah terjadi itu memang kita mendatangkan orang yang bisa dikatakan figur untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu siapa orangnya? Yang jelas kita diawali dari komite. Kalau memang komite kita selesaikan adalah tokoh lembaga pendidikan sini. Kalau di sini kan biasa, jadi kiai atau Terus yang terakhir ini Bu, ya karena perbincangan kita selama ini tentang dilema etika, pembelajaran yang mungkin sakit Bu Nurma ambil menapa? Kalau terkait dilema etika ini yang jelas banyak hikmahnya ya, karena kalau dilema etika ini adalah dari sudut pandang kebenaran semuanya. Nah, jadi sebenarnya kebenaran itu masing-masing, karena kebenaran itu
dari Bima Etika ini bisa mengangkat atau membawa kita menghantarkan anak-anak di lembaga pendidikan kita itu menjadi anak-anak, kalau kita lembaganya Islam berarti anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Bima atas waktu yang diberikan. Saya dapat ilmu dari panjenengan. Matur suwun sangat. Kula akhiri sampai berinking, mungkin besok kalau ada istilahnya minta tolong lagi. Siap sama Matur kami suwun. bisa dan semangat akan kami. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Indra. Mohon maaf ya mengganggu waktunya panjenengan dari istirahat niko. Tadi nyuwun izin dalam sekedap berbincang-bincang mengenai masalah panjenengan, bukan masalah tapi mengenai kepemimpinan panjenengan selama ini dan khususnya saat panjenengan mengambil keputusan jika ada masalah-masalah yang timbul. Ini Bu, selama ini panjenengan pripun atau bagaimana mengidentifikasi masalah yang timbul ya? Apakah masalah itu termasuk dilema etika ataukah termasuk bukan moral? Kalau dilema etika itu kita mengambil keputusannya antara benar dan salah. Tapi kalau benar dan benar, kalau dengan etika moral itu benar atau salah. Jadi kita lihat dulu kasusnya apa, benar-benar apakah ini benar-benar kenyataannya anaknya sesuai dengan kondisinya sekarang atau tidak. Kalau memang benar ya kita apa ya misalnya maafkan gitu. Oh iya itu ya Bu. Terus panjenengan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus di mana ada kepentingan atau sama-sama benar atau kepentingan itu mengandung nilai kebijakan. Bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusannya itu? Kita dulu lihat dulu kasusnya apa, terus kita cari atau melihat dulu apakah kita analisis benar atau salahnya, terus kita buat alternatif solusinya, terus kita ambil keputusan sesuai atau kita bilang refleksinya apa gitu. Langkah-langkahnya seperti apa Bu yang biasanya panjenengan lakukan dalam pengambilan keputusan itu? Langkahnya ya kita lihat dulu kasusnya apa, terus kita lihat dulu siapa yang terlibat, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini gitu. Terus kita ambil keputusan solusinya serta kita refleksikan hasil keputusannya apa, kita sampaikan kepada yang tersebut. Seperti itu ya Bu. Terus ini Bu, hal apa saja yang mungkin menurut Bu Indra itu paling efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Kita ambil siapa saja yang terlibat dulu, terus kita urgent atau kita jika ada hal yang mendesak kita segera putuskan atau kita ambil solusinya yang terbaik untuk semuanya. Terus selama pengambilan keputusan itu Bu, mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri atau bagaimana? Iya, banyak sekali. Karena kan bisa masalah itu kan muncul tidak hanya satu orang saja. Masalah itu kan muncul dengan beberapa orang. Kita kalau yang satunya seperti ini, terus yang satunya seperti ini, kita ambil titik tengahnya. Biasanya kesulitan ya dalam mengambil keputusan seperti itu. Iya, itu saja. Iya. Terus selama ini Bu, mungkin dalam pengambilan keputusan itu istilahnya mau mencari solusi itu sama Bu Indra dijadwalkan atau langsung diputuskan di tempat di mana saat itu ada masalah? Tidak bisa, kita harus sedikit dulu bagaimana masalahnya. Kalau memang perlu waktu yang beberapa hari ya kita selesaikan beberapa hari. Kalau langsung takutnya apa ya salah keputusan. Ya, berarti di sini ada jadwal gitu, ada jadwal mungkin mulai dari pengambilan pemanggilan mungkin
mungkin orang tua atau pengambilan istilahnya surat pemanggilan kan gitu ya. Kalau istilahnya di PAUD itu kan masalahnya tidak rumit yang ada di tingkat ya SD atau atasnya, tapi kan hubungannya dengan tingkat laporan mayoritas. Tapi tetap perlu dijelaskan gitu ya. Perlu itu. Mungkin ada faktor yang bisa mempermudah Bu Indra saat pengambilan keputusan atau siapa-siapa saja mungkin seseorang yang bisa mempermudah atau membantu. Mungkin ada tim dalam penyelesaian masalah. Yang pertama ya kalau di anak-anak usia anak dini itu kan ada anak saksinya, ada anak-anak PAUD itu kan lebih jujur biasanya, dibantu keputusannya sama guru-guru yang mengasuh setiap hari-harinya itu lebih mudah. Ya, yang terakhir Bu di sini dari semua yang kita bincang-bincangkan hari ini mungkin pengalaman atau pembelajaran apa yang bisa Bu Indra ambil? Setiap kejadian-kejadian itu ternyata ada banyak manfaatnya. Oh ternyata si A seperti ini karakternya, si B seperti ini karakternya. Termasuk setiap pendampingan gurunya juga. Oh ternyata guru yang satu itu kalau memberi keputusan seperti ini, hasilnya seperti ini. Kita akhirnya ya lebih banyak pengalamannya juga untuk melihat anak-anak, melihat keputusan guru yang satu dan B. Kalau kelas tidak harus diputuskan kepala sekolah saja, kan guru juga. Berarti isinya lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan seperti itu ya Bu. Ya mungkin terima kasih Bu, mungkin bincang kita sampai di sini dulu. Terima kasih sekali atas bimbingan, masukan dan Bu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.